Setelah kita berhasil masuk ke aplikasi Genially, saatnya kita membuat game interaktif melalui menu Create Genially. Perlu diketahui bahwa ada beberapa cara dalam mendesain game interaktif ini, baik bisa dengan memanfaatkan template yang disediakan atau dapat menciptakan atau membuat mendesain sendiri atau menggunakan dari tim template, dan dapat juga melakukan import dari desain yang sudah kita buat, baik itu dalam bentuk PowerPoint, PDF, Google Slide ataupun image. Pada kesempatan ini kita akan memanfaatkan template yang tersedia. Nah, di sini kita lihat ada beberapa menu. Ada games and challenges, quizzes and surveys, presentation, courses, infographics, digital publishing, dan video. Pada kesempatan ini kita akan membuat games and challenges, gitu ya. Kemudian agak mempercepat. Saya coba request ya. Ini. Oke, kita gunakan template ini. Silahkan Bapak dan Ibu atau para sahabat sekalian dapat memanfaatkan template-template yang ada. Ulang lagi. Baik, kita sudah masuk ke template yang ada, itu break quiz. Nah, di sini kita lihat, di sini ada menu teks untuk style dalam penulisan, kemudian ada resources berisi image and GIF yang bisa dimanfaatkan, interaktif elements, interaktif questions yang bisa kita sematkan, kemudian pages, kemudian insert untuk menginsert resource yang kita miliki, baik itu image, audio, video, dan others, kemudian background dan pages ya. Baik, di sini kita akan menuliskan judul ya. Untuk mapel misalkan materinya kita siapkan ya. Tentang naskahnya kita sudah siapkan terlebih dahulu, struktur lapisan bumi, seperti itu. Kemudian ini template ini terdiri dari beberapa halaman ya. Ini tentunya template akan berbeda-beda karena saya ngambil break quizzes. Ini ada sekitar 12 slide ya sampai akhir. Nah, kita lihat di halaman pertama ini untuk judul, memulainya di halaman kedua terdapat pertanyaan-pertanyaan, jenis-jenis pertanyaan. Ada optional ya, kemudian pertanyaannya pilihan ganda, kemudian true or false, betul atau salah ya. Sepertinya dua jenis pertanyaan yang ada di template ini. Baik, kemudian jika kita ingin menambah page, di sini ada menu add page. Kita ingin menghapusnya, kita bisa menghapusnya ya,
langsung ke halaman 2 ya, tentunya nanti akan kita sesuaikan. Tuh, seperti itu. Ini halaman-halaman. Kemudian ini untuk menu terdiri dari kanvas yang berisi size yang nanti akan kita gunakan, bisa berbentuk landscape, mobile, infografik atau square, kemudian custom size ya ukurannya. Kemudian di sini ada transisi, baik itu vertikal, center gitu ya. Kemudian di sini ada navigasinya seperti apa. Kemudian Bapak dan Ibu atau mahasiswa atau sobat sekalian, di sini ada dokumen colors bila kita ingin mengubah color yang akan kita gunakan, seperti itu. Baik, pertanyaannya tinggal karena kita sudah punya desainnya, ini bisa diubah ya nomornya tuh mungkin dari 9 mungkin ya, soalnya misalkan seperti itu. Tinggal kita double klik bagian ini. Nah, ini untuk pertanyaannya, terdiri dari konten pertanyaan, ini aksinya, dan ini untuk desainnya. Kita satu-satu ya, terdiri dari konten. Untuk konten, misalkan kita punya pertanyaan, kita pindahkan saja ke sini. Paste, ini untuk jawabannya. Nah, untuk jawabannya tentunya ini kita centang kerak bumi, ini enggak gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk actionnya kita bisa menambahkan di sini feedbacknya seperti apa, ini optional, dan add an error message ini juga optional. Ini jika kita ingin setting waktu, ini bisa dilakukan di sini. Kemudian setelah mengerjakan soal, apakah akan melanjutkan atau tepat di tempat saja gitu ya untuk waktunya after sending response. Kemudian jangan lupa juga di sini kita menggunakan jenisnya game, berarti akan settingannya bahwa soal tersebut akan diulangi sampai jawaban benar, seperti itu ya. Untuk desain tampilannya, mau jenis tampilan seperti apa ya, bisa dipilih di sini. Kemudian untuk konten ini bisa ditambahkan ya, ini di sini 1 2 3 4 ya. Oke, ini jika untuk menambahkan. Oke, coba kita lihat ini hasilnya, bisa kita lihat di sini. Salah, kerak bumi. Kalau betul ya. Nah, dan seterusnya seperti itu ya. Kita cek dulu. Ini harus ditambahkan ya, desain, karena ini ini 3 ya. Jika kita ingin tambahkan di sini, kita harus perbesar dulu sini. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini untuk gambar, jenis pertanyaan gambar juga sama. Coba kalau kita ingin mengerjakan, misalkan ini kita buang saja ya, delete.
lagi, terus berikan contoh soal sekali lagi, tinggal kita kopikan. Jawabannya adalah A. Jadi kita ke sini. Actionnya, timingnya bisa kita ubah ya, disamakan dengan yang soal tadi gitu. Desain pas ya. Nah, gitu. Kita coba untuk true and false soal yang ada, kita siapkan dulu. Satu pertanyaan, jawabannya, actionnya disamakan, waktunya, oke ini untuk waktunya ya, time after sending response. Baik, kita tidak gunakan uang, kita tidak gunakan uang, dan ini ya, ini untuk tambahan desain kita buang ya. Oke, kita coba lihat di sini level complete. Oke, jika kita ingin menambahkan, tinggal ditambah add page saja ya. Kemudian kita coba jalankan. Ini yang kurang ya, itu kurang, berarti ini satu pertanyaan, 1 dari 3 ya, 2 dari 3, 4 pertanyaan, 3 dari 3. Oke, kita jalankan. Apa jawabannya? Bukan secara acak. Oke, lapisan bumi berada di kerak bumi. Salah? Betul. Kemudian ketika lempengan bumi bergerak saling menjauh, biasanya akan terbentuk palung laut atau retakan besar. Betul atau salah? Oke, level complete. Nah, ini di sini bisa kita tambahkan keterangan-keterangan yang disesuaikan seperti itu. Nah, untuk dapat dilakukan dipublish, baik itu public online ataupun privat ya. Kemudian kita akan dapatkan link di sini, baik itu link dalam bentuk embedded ya. Jika kita ingin disematkan, di sini insert,
linknya akan kita bagikan, cukup yang sini, kopikan dan kita bagikan kepada siswa-siswa kita, ataupun kita bagikan kepada rekan-rekan kita yang membutuhkannya. Demikian pembuatan game interaktif dengan menggunakan Gmail. Lebih mudah kan? Selamat mencoba.